Halo semuanya, selamat datang di Camp TV Podcast. Ya, bersama kami dari Camp TV Team, ada saya Devon, ada Randy dan Marvel, dan beserta tamu kita Pak Agus. Kami di sini akan membahas soal puasa dalam berbagai agama. Tapi di awal kita mau mengingatkan kalau konten ini bersifat edukasi dan hibur. Jadi konten ini tidak bermaksud untuk menghina atau menjelekkan agama apapun. Jadi kita bakal bahas dari yang ringan-ringan aja dulu nih. Jadi kita akan coba cari tahu kalau misalnya berbagai pandangan mengenai arti puasa itu. Jadi kalau menurut Devon apa nih? Puasa. Arti puasa itu menjauhkan dari segala hal yang menjerumuskan kita pada hal yang buruk gitu. Iya. Kalau Randy gimana? Kalau aku sih pikirnya kalau puasa itu kayak untuk menahan diri dari kayak kebiasaan kita biar kita bisa lebih bertanggung jawab ya dalam hidup. Kalau menurut Pak Agus gimana Pak? Oke, terima kasih. Kalau menurut Bapak, karena Bapak ini adalah seorang Muslim, secara pengertian puasa itu adalah menahan diri untuk tidak makan, minum, kemudian melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi benar-benar satu hari harus full gitu. Iya, betul ya, dari subuh sampai maghrib. Kalau dari saya sendiri, kalau menurut ajaran Katolik itu, kalau puasa itu kan sebenarnya artinya itu makan kenyang hanya sekali. Jadi kita dibolehin buat makan. Cuman yang kenyang itu cuma boleh satu kali doang, misalnya makan pagi, siang, sore. Misalnya makan pagi, siang, malam nih. Jadi kita cuma bisa satu doang makan kenyangnya. Tapi bukan makan sebanyak-banyaknya, jadi cuma makan kenyang aja. Sisanya itu kita harus kurangin porsi makannya. Nah, karena kita kurangin, berarti kan biaya makan kita kan jadi kecil gitu. Nah, sisanya ini kita bisa kumpulin untuk jadian donasi buat APP. Ya, gitu. Kenapa hari ini? Kenapa hari ini? Kalau aku sendiri belum puasa, soalnya puasanya diwajibin tuh 18 tahun ke atas. Jadi kalau di bawah 18 tahun belum wajib. Jadi boleh ya, boleh enggak. Rutin aja malah, biar lebih kurus juga. Aduh, dia udah kurus. Nggak apa-apa, sama kurus lagi. Kalau saya kalau yang pasar ya. Nggak bisa. Kalau misalnya di Bapak untuk umur berpuasa itu minimal berapa ya Pak? Oh iya. Kalau di Islam, puasa yang punya kewajiban untuk berpuasa itu sudah akil balik ya. Akil balik itu berarti sudah cukup umur. Kalau laki-laki itu sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah menstruasi, maka itu dikatakan wajib untuk berpuasa. Anak kecil boleh Pak? Boleh, kalau anak kecil boleh. Jadi boleh kita ajarkan untuk berpuasa. Contoh anak bapak itu ya umur 10 tahun itu sudah puasa, masih kelas 3 SD sudah Puas ya? kuat ya. Mantap itu. Terus kalau di agama Buddha sama Kristen, kalau nggak salah katanya puasanya nggak ada aturan khusus gitu ya? Iya. Maksudnya nggak ada hari khusus. Nggak ada. Jadi kalian bisa bebas itu mau puasa atau enggak gitu. Bebas sih. Jadi kalau misalnya nggak puasa sekalipun boleh. Misalnya kita nggak puasa sama sekali gitu. Tergantung sih, kayak papa saya aja dari masih kecil aja puasa nggak makan sapi, sampai sekarang nggak makan sapi dia. Kalau Depa? Kalau sebenarnya kita itu puasa ini sesuatu yang tidak harus. Kalau misalnya kita mau puasa ya boleh, kalau misalnya nggak mau ya juga nggak apa-apa. Tergantung orangnya, lihat orangnya. Yang penting lihat orangnya bagus. Ya, pasti harus niat ya. Membantu dia. Ya kalau kalian nggak tertarik buat puasa gitu? Enggak mas. Saya pernah sekali hampir gagal. Wah, pada hari itu udah malam-malamnya langsung makan. Makanya waktu itu saya udah bertahan cuma makan bakso vegetarian. Ada kok bakso vegetarian, gak enak. Bakso vegetarian dari apa itu? Sayuran mas, sayuran nggak pernah ngerasain. Enak. Oke, terus kalau misalnya
kita puasa kan harusnya tuh kayak ada cara-cara tertentu gitu. Kayak misalnya ada yang khusus lah puasanya itu ada peraturannya gitu. Nah, kalau peraturan di Islam gimana, Pak? Oke, kalau di Islam ketika kita akan berpuasa itu kita biasanya puasa Ramadan ya, dalam hal puasa di bulan Ramadan. Jadi malam-malam ya sebelum besoknya kita berpuasa itu ada namanya sholat tarawih ya. Kemudian dini hari sekitar jam 3 sampai jam 4 lewat lah, hampir setengah 5 itu ada namanya makan sahur. Nah disitulah kita mengkonsumsi makanan yang kita perkirakan cukup untuk seharian ya, artinya kita makan secara cukup, kemudian ada niat untuk berpuasa, kemudian ketika sudah mau azan subuh itu kita sudah diperingatkan bahwa kita diminta berhenti untuk makan dan minum. Kemudian subuh, nah ketika subuh sampai maghrib itu kita tidak diperkenankan untuk makan, minum, kemudian melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya contohnya makan dan minum dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, atau misalnya memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita sampai misalnya masuk ke mulut, kemudian ke kerongkongan dan seterusnya. Kemudian tidak melakukan hubungan seksual antara suami dan istri. Nah itu adalah hal yang membatalkan puasa. Ketika maghrib, azan maghrib, nah disitulah kita berbuka puasa ya. Berbuka puasa di mana ketika kita berbuka puasa itu dianjurkan atau disunahkan itu kita memakan buah kurma. Kenapa sih buah kurma gitu? Karena dengan buah kurma itu nutrisinya dirasa cukup ya untuk mengganti nutrisi yang hilang seharian. Kemudian makan secukupnya ya, tidak perlu membabi buta gitu kan, semua dimakan semuanya dimakan begitu kenyang-kenyang. Nah itu tidak dianjurkan seperti itu, tapi makan secukupnya. Ibadah sholat maghrib, kemudian nanti setelah sholat maghrib atau setelah isya dan tarawih boleh makan lagi secukupnya ya. Jadi memang diatur sedemikian hingga supaya polanya juga teratur, tertib, supaya kita juga tetap kuat dan sehat selama puasa kurang lebih 1 bulan yang puasa. Iya. Berarti sepanjang 1 bulan itu wajib, benar-benar wajib. Kayak apa tuh, ada pengecualian gitu? Oh iya, ya sebetulnya puasa itu adalah wajib hukumnya, puasa Ramadan ya. Puasa itu sebenarnya kan ada 2, puasa wajib dan puasa sunat. Puasa Ramadan itu wajib hukumnya bagi umat muslim ya. Kalau pengecualian itu biasanya bagi yang sakit ya, bagi yang sakit itu bolehlah tidak berpuasa, nanti ada kebijakan untuk misalnya mengganti di lain hari ya. Kalau orang itu nanti kemungkinan masih bisa sembuh ya, tapi kalau misalnya sakit keras dan kemungkinan memang sakitnya terus-terusan tidak bisa sembuh, mungkin diganti dengan cara yang lain, yaitu dengan membayar fidyah atau memberi makan orang lain. Kemudian bagi wanita yang menstruasi itu juga tidak diwajibkan untuk berpuasa, boleh nanti setelah selesai menstruasinya nanti di kemudian hari diganti puasanya yang tertinggal beberapa hari ketika menstruasi. Nah itu seperti itu Pak. Wanita hamil gimana Pak? Ya, untuk wanita hamil itu sebenarnya boleh saja tidak berpuasa, tetapi seringkali kalau Bapak bertemu dengan wanita-wanita hamil itu mereka merasa cukup kuat dan sahur dengan nutrisi yang cukup. Kalau misalnya keadaan wanita hamilnya sehat dan bisa berpuasa, maka diperbolehkan untuk berpuasa. Tapi sebenarnya kalau tidak puasa pun tidak apa-apa. Ya, artinya puasa itu tidak memberatkan. Tidak memberatkan ya. Oke, kalau di Buddha gimana? Kalau Buddha ya, kalau Buddha ada 8 moralitas, banyak lah ya. Kayak pikir aja kayak 10 perintah Allah, kayak contohnya mirip-mirip. Kayak tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh untuk membunuh makhluk hidup yang lain, tidak boleh makan yang berdaging, tidak boleh berzina kayak gitu.
Tidak boleh kayak tidak boleh melakukan sesuatu yang seksualitas tentang cowok dan laki-laki dan perempuan. Kalau ngomong, ya. memang nggak boleh makan sapi itu. Memang nggak boleh makan sapi karena kayak itu yang tidak dibolehkan harus dipantangkan. Memang harus dipantangkan itu. Semua daging. Daging harus dipantangkan semua. Apapun gitu ya, semua. Jadi kalau sama puasa, jadi makan sayur dong vegetarian. Terpaksa sih, terpaksa. Atau enggak waktu itu saking nggak bisa makannya makan Indomie. Indomie masih boleh. Indomie kan nggak ada dagingnya, Yang penting nggak daging gitu. yang penting nggak ada dagingnya dalamnya. Indomie nggak pakai telur, nggak enak juga. Tetap saya makan. Yang penting kuah. Kayak kembang tahu tuh enak tuh kembang tahu. Oh, jadi yang benar-benar kalau puasa Buddha itu yang nggak boleh itu daging doang Ya, yang penting itu jangan makan daging sama yang hal-hal yang tidak bermoral. dan tidak bermoral. Jadi kita bebas kalau makan kenyang atau enggak gitu ya, bebas. Bebas sih, tergantung orangnya sendiri. Ya, ada sih kalau mau seharian nggak makan kalau kuat, palingan makannya pas sudah malam udah nggak ada matahari baru kayak sahur aja pikir. Oh, jadi makannya malam kalau sahur. Malam nggak jangan sampai ada matahari lagi. Matahari. Kalau Devan dari yang Kristen gimana? Kalau di masa puasanya Kristen itu kalau bisa syarat itu kita itu harus berbuat baik gitu. Misalnya menolong orang terus memberikan apa yang menjadi haknya gitu, tidak mengambil dengan paksa. Ya semacam itulah kurang lebih. Kalau untuk kayak puasa pada anggapannya sih kan misalnya nggak boleh makan, itu ada nggak sih? Kalau itu setahu saya belum ada sih. Belum ada. Belum. Soalnya belum pernah ngerasain ya. Kamu sekali-sekali coba gitu Devon. Ya mungkin nanti. Kalau dari saya agama saya Katolik itu kayak yang tadi saya bahas, kalau misalnya puasa itu makannya cuma sekali, sisanya kita bakal mengurangi porsi kita. Nah selain itu bukan artinya kita diperbolehkan makan nggak kenyang sebanyak-banyak untuk pagi itu juga. Jadi berarti kita bisa makan cemilan atau snack itu yang banyak untuk yang penting nggak kenyang itu nggak bukan gitu juga maksudnya. Intinya seperti biasa aja, cuman yang diubah itu makannya kayak makan pagi, siang, sorenya. Cuma makannya pokoknya sekali doang, sisanya tidak kenyang. Nah untuk minum boleh, kita diperbolehkan untuk minum, cuman kalau misalnya mau puasa minum juga boleh, jadi nggak minum juga boleh. Jadi nggak ada larangan untuk minumnya. Jadi untuk masalah itu bebas. Cuman kalau di Katolik juga ada sebagian yang juga ikut pantang nggak makan daging. Nah, kenapa nggak makan daging? Karena kalau dalam Alkitab itu daging itu sebagai simbol perayaan. Nah, sementara kalau di Katolik itu puasa itu biasanya diwajibin itu hari Rabu sama Jumat Agung. Sisanya itu kita masih boleh puasa selama masa Prapaskah itu 4 hari. Biasanya itu hari Jumat. Biasanya hari Jumat itu kalau bisa setiap hari Jumat masa Prapaskah. Jadi ada kalau nggak salah 7 hari Jumat kita itu harus puasa. Nah, tapi nggak wajib, yang wajib cuma 2 hari lagi. Tapi sebisanya setiap hari Jumat itu harus puasa. Sebisanya puasa. Nah, kalau berdasarkan kita juga, kalau hari Jumat itu merupakan seperti itu mengenakan kurban Yesus Kristus gitu. Karena kan kalau Yesus Kristus kan wafat di hari Jumat Agung. Nah untuk mengenang itu maka setiap hari Jumat pada masa Prapaskah itu jadi dianggap itu sebagai mengenang itu. Nah karena itu puasa itu jadi kan kalau tadi di awal itu ada sebagai simbol perayaan. Jadi anggapannya itu tidak cocok karena daging yang bukan simbol perayaan pada saat di hari Jumat yang merupakan mengenangkan pengorbanan Yesus Kristus. Jadi nggak sesuai gitu. Masa kita ngerayain waktu Yesus dikorbankan gitu. Nah, tapi untuk kategori daging di Katolik itu adalah daging dari hewan-hewan darat. Jadi kayak ikan boleh, masih boleh makan daging ikan, daging ikan itu masih boleh. Jadi benar-benar cuma hewan darat aja. Kalau burung masih boleh.
Ya, jadi seperti itu kalau puasa di Katolik. Oke, jadi kan kita udah sharing nih gimana cara puasa di masing-masing. Gimana sih kalau misalnya ada yang punya pengalaman boleh ceritain? Misalnya Pak Agus yang udah mungkin sering puasa kan setiap bulan Ramadan, ada pengalaman unik nggak? Iya, kalau pengalaman berpuasa ya, sebenarnya puasa itu kalau untuk orang Islam ya, momen Ramadannya itu bulan Ramadan, bulan puasa itu sebenarnya selalu ditunggu-tunggu ya. Kenapa sih ditunggu-tunggu ya? Kalau dulu masih kecil, kita masih kecil itu kalau puasa berarti kan setelah itu ada lebaran ya, ada lebaran. Nah, di hari raya lebaran itu kalau bagi anak kecil itu kan suatu yang menggembirakan, karena ketika itu ada suatu perayaan, anggaplah seperti hari kemenangan begitu. Kemudian disitulah bertemu dengan sanak saudara, mungkin saudara-saudara yang berada jauh ya di tempat tinggal kita, pada berdatangan dan berkumpul di rumah nenek biasanya. Kemudian di situ kita ketemu saudara-saudara kita yang mungkin jarang sekali bertemu, bisa bercanda. Kemudian ada tradisi bagi-bagi uang mungkin dari kakek nenek, kemudian paman bibi dan sebagainya. Itu kalau untuk anak kecil ya. Kemudian pakai baju baru begitu ya, main ke sana ke sini. Kemudian ketika lebaran itu, setelah puasa itu anak-anak biasa kan dapat uang, nah uangnya itu bisa buat beli mainan dan sebagainya ya. Itu kenangan-kenangan yang indah ketika kita masih kecil. Tetapi ketika mulai umur kita bertambah ya, makna puasa itu kan menjadi berubah ya, bukan hanya sekedar berpuasa nanti ada lebaran, perayaan senang-senang dan sebagainya. Tapi justru kalau bagi umat Islam itu kalau berpuasa itu hal-hal waktu yang paling ditunggu. Kenapa? Makna dari puasa itu kan kalau bagi orang Islam itu kan menunjukkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di Islam kan kita sebut sebagai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai umat Islam kita punya kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan ya, karena salah satu rukun Islam, puasa itu adalah rukun Islam yang ketiga ya. Jadi kalau di umat Islam itu ada rukun Islam yang pertama namanya syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, dan terakhir naik haji bagi yang mampu. Nah, di rukun Islam yang ketiga ini adalah puasa Ramadan. Kita sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, meningkatkan ketakwaan kita ya, membuktikan bahwa oh kita ini umat yang bertakwa karena kita melakukan puasa begitu ya. Nah kemudian di bulan puasa inilah, di bulan Ramadan inilah kita kalau beribadah ya, kalau kita beribadah itu kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, contohnya ya misalnya seperti sel pahala besar-besaran lah ya. Jadi apapun hal baik yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala atau ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di bulan puasa inilah segala dosa dan kesalahan kita itu bisa diampuni ya, kalau kita menjalankan ibadah puasa dengan benar begitu ya. Tapi kalau kita tidak beribadah dengan benar ya, mana mungkin dosanya akan dikurangi atau dihilangkan. Nah sebenarnya ketika kita berpuasa itu banyak hal-hal positif yang kita dapatkan ya. Tadi kita jadi lebih dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Kemudian kita dapat pahala yang banyak, dosa kita dikurangi gitu kan. Kemudian kita ya, karena di puasa itu kan tidak boleh makan minum, kemudian melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk menahan diri dari segala sesuatu yang negatif. Contohnya menahan emosi ya. Jadi kalau kita berpuasa paling tidak kita melatih diri kita untuk menjadi lebih sabar, lebih bijak. Kemudian makna yang selanjutnya adalah ketika kita berpuasa ternyata itu berpengaruh ke kesehatan kita. Nah, mungkin kalian nanti boleh lah baca-baca penelitian atau jurnal dari kedokteran terkait apa sih manfaatnya puasa
ternyata di bidang kesehatan kalau kita berpuasa itu sangat berpengaruh besar ke kesehatan kita. Salah satu contohnya adalah ternyata rasa lapar dan haus itu bisa mengaktifkan kembali ya fungsi otak kita, artinya sel-sel otak kita itu akan tumbuh kembali menggantikan yang lain, sehingga penyakit-penyakit seperti Alzheimer, Parkinson itu bisa dikurangi kalau orang itu rajin berpuasa. Itu salah satu dari sisi kesehatan. Masih banyak yang lain, nanti mungkin boleh kalian cari, atau mungkin saya bilang ke Bu Yani boleh dicari. Ya, tugas manfaat berpuasa gitu supaya kita baru. Oke, ini dulu Marvel ya. Oh iya, terima kasih Pak. Kalau Devon kan mungkin belum pernah ikut puasa kan? Jadi Randy udah pernah? Nah, sekali waktu itu. Sharing coba. Pas hari itu lagi ada dewa ulang tahun tuh di wihara, lupa Dewa apa tuh? Dewa Kwan Im. Ada Pas itu udah lah ya, pasti itu udah lah. Kita setuju semua kita berpuasa. Ya saya udah nggak makan itu. Pas pagi-pagi saya makan kembang tahu dicampurin kuah, nasi kayak bubur. Habis itu malam cuma makan sekali doang. Malam-malamnya tuh pergi ke wihara tuh sampai jam 12. Habis tunggu dewanya turun. Dewa turun. Habis udah dewa turun kita ngerebut onde. Oh ya, oke. Tapi saya nggak ikut, takut diinjekin. Beneran direbut kayak orang ngerebut bener. Yang waktu itu bapak saya. Cuma dapat 3 doang juga ngerebut. Kenapa diperbutkan tuh? Biar kayak dibilang mau cari hoki, biar bisa cari hoki namanya Pak. Oh iya. Kan cari hoki harus direbutin. Jadi kalau dapat onde-nya itu nanti dapat keberuntungan gitu ya. Simbolnya Pak. Oh. Seneng juga sih kita. Pada habis sudah jam 12 tuh dewanya turun, hujan Pak. Pas itu langsung hujan Pak. Ya. Bisa-bisanya kayak gitu hujan Pak. Kok bisa? Dibilangin, saya nanya ke mama saya, bilangnya dewanya udah turun. Nah semuanya habis itu kita semua makan. Saya makan Indomie gitu. Pakai telur. Enak. Itu kan udah selesai. Kalau belum juga saya nggak berani Pak. Rasanya gimana Ren? Rasanya senang di situ. Di WRA itu gede, ada panti asuhan, ada tempat yang untuk tinggal orang yang kalau nggak mampu bisa tinggal di sono. Saya lihat itu banyak orang yang Muslim, Kristen, ada lihat banyak agama itu tinggal di situ karena mereka nggak kemampuan, mereka kayak tinggal di apartemen aja tapi gratis. Karena kalau yang ada duit mereka biasanya kasih duitnya kayak disewa ya, contoh. Terkali ada tuh tulisan banyak yang berapa sewa apa namanya ya, sewa tempatnya mahal juga ya, bukan mahal sih, banyak lunasnya gede-gede. Soalnya di situ kayak dibilang komunitasnya bagus di situ. Saya ngobrol juga ya, banyak kayak yang muslim juga ikutan puasa juga Pak. Itu cuma kayak nggak makan daging Pak. Ya kayak gitu lah ya. Oke. Kalau saya sendiri kan belum pernah puasa dalam agama Katolik, jadi saya belum bisa sharing apa-apa. mungkin umur 18 tahun ke atas kan nanti bakal diwajibin juga. Nah, karena kebetulan puasa Katolik sama puasa Islam ini bersamaan. Nah, perasaan Bapak gimana Pak saat bersamaan puasanya dengan agama Katolik? Oh iya. Kebetulan yang bulan Ramadan gitu, kita umat Islam berpuasa, kemudian ternyata di agama Katolik juga menyambut Paskah ya, berpuasa juga ya. Nah, sebenarnya menyenangkan ya, artinya selama ini kan kita mungkin mengalaminya sendiri-sendiri ya. Nah, tapi sekarang ternyata bersamaan waktunya ya, berarti rasa yang diperoleh atau yang dirasakan itu pasti lebih mendalam kalau
kalau kita sampaikan lebih berkesan ya. Kenapa? Karena ternyata kita sama-sama berpuasa, dan ketika kita sama-sama berpuasa, inti puasanya kan sebenarnya sama ya, sama-sama menahan diri ya. Nah, ketika kebersamaan itu ada, dampak yang dirasakan itu jadi lebih besar ya. Kemudian ya karena perasaannya sama, dampaknya mungkin lebih besar. Artinya buat lingkungan kita di sini di Santa Patricia ini ya, tentu saja ketika perubahan itu dilakukan secara bersama-sama pasti efeknya jadi lebih bagus, begitu ya. Jadi pergerakannya sama, kita sama-sama berpuasa, sama-sama menahan diri, sama-sama ingin menjadi orang yang lebih baik ke depannya dengan cara berpuasa itu. Ya, jadi inti dari puasa ini bisa kita bilang kita itu menjauhkan dari hal-hal yang berbau buruk, terus kita mendekatkan diri pada Tuhan kita masing-masing, lalu kita bersama dengan yang lain merayakan ini dengan bahagia ya kan. Haus Pak, itu dari tadi podcast Pak. Nggak tahu itu. Nah, itulah sebenarnya kita diuji ya ketika. Tapi begini Ren, ketika kita berpuasa bukan berarti bahwa aktivitas kita menjadi berkurang, begitu ya. Justru ketika kita berpuasa, kita sadar kita akan menjadi lebih baik. Biasanya kita jadi lebih bersemangat ya. Mau podcast 2 jam juga nggak apa-apa ya, pasti tahan ya. Itu nunggu untuk buka puasa ya. Iya. Udah. Iya. Itu kok. Ya, jadi intinya itu kita itu ngasih sama kita, terus kita mendekatkan diri pada Tuhan kita, lalu kita menjauhi segala hal yang berbau buruk, serta kalau bisa kita menjauhkan hal-hal yang agak duniawi ya. Ya, jadi ini sekian dari sharing-sharing kita tentang arti puasa itu. Jadi inti dari puasa itu kita menahan diri kita dari segala hal yang berbau duniawi dan buruk, serta kita mendekatkan diri kita dengan keluarga kita, juga dengan Tuhan. Ya, di sekolah kita ini juga beragam, kita saling menghormati, saling menghargai, dan pada momen ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua karena dapat kita merayakan ini bersama-sama. Ya, jadi kira-kira itu saja ya untuk podcast kali ini. Sekarang terima kasih, kita akan jumpa di lain waktu. Bye bye.